Sampurasun teman-teman. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, rahayu teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat berta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlupakan pak keluarganya, kepada para sahabatnya, dan sampailah kepada kita yang mudah-mudahan diaku yang mudah-mudahan menjadi umatnya gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini kita bertemu di Talkshow Rumah Tumbuh di season 10. Bukan di season 10, episode 10 gitu ya. Di season 3, dan hari ini kita akan banyak ngobrol kembali dengan narasumber yang tidak kalah sangat hebatnya ya setelah Talkshow kemarin. Dan juga tadi di-spill oleh host atau oleh MC juga ya, oleh MC juga bahwa hari ini kita akan membicarakan tentang sebuah narasi besar dari Gandhi ya. Saya terinspirasi dari Gandhi sebetulnya. Jadi dunia yang sangat besar ini cukup untuk semua orang, tapi tidak cukup untuk satu orang yang serakah. Sehingga setelah perdebatan yang sengit dengan teman-teman, sehingga terpilihlah satu headline ini. Rumah Tumbuh juga hari ini berterima kasih kepada Setio Jehan yang setelah memfasilitasi kita untuk berdiskusi, ngobrol panjang lebar di sesi-sesi krusial sore hari ini mengenai seminggu Lebaran. Akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang keren. Menarik lah kira-kira. Seminggu Lebaran, terus sore hari lagi. Oke. Tanpa banyak cincong teman-teman, kita akan panggilkan narasumber pertama kita. Ada Kang Ibnu Pratama. Silakan tempat. Sok mangga Kang. Di mana? Oke, hatur nuhun. Boleh di mana aja. Mangga silakan. Iya, di Palidi. Dan yang kedua ada Kang Jaki Patpeniti, teman-teman. Bawa perwakilan dari kesenian kita. Go. Mangga silakan deh turunan linggih. Dan juga teman ngobrol selanjutnya, alhamdulillah. Perasaan tadi itu udah salamannya, puntennya. Oh, gimmick gitu. Oke, dan yang ketiga teman-teman sekalian, ini juga teman berdiskusi kita, ya, yakni Kang Edi Panca. Mangga silakan. Kang, selamat datang di Rumah Tumbuh. Rumahnya bagi yang tumbuh-tumbuh ya, pokoknya ya. Oke, teman-teman, inilah 3 orang hebat hari ini yang akan menemani kita berdiskusi mengenai headline tadi dan mengenai tema-tema yang sangat krusial. Jadi teman-teman boleh nyiapin pertanyaan-pertanyaan yang baik gitu ya, yang keren juga gitu. Karena forum ini juga bukan forum milik saya dan milik Mahesa. Ini forum untuk teman-teman semua juga. Dan juga nanti boleh teman-teman ketika nonton konten ini, teman-teman sematkan pertanyaan, pesan, dan kritik bagi kami. Karena kami sangat membutuhkan motivasi, bukan membutuhkan masukan ya, membutuhkan pemasukan dari ini. Hari ini. Dan oke, teman-teman, ada satu konteks, satu lagi ya, sedikit. Kita akan ngomongin tentang kebijakan dulu. Terus kebijakan itu dibentuk oleh beberapa konteks, yakni ada dalam konteks pola pikir, ada gaya hidup, ada juga rekoneksi dengan alam kembali ketika kita ngomongin teologi atau ngomongin tentang ekoteologi. Dan yang terakhir kita akan ngomongin tentang partisipasi kolektifnya sebetulnya seperti apa. Dan insya Allah kita akan pandu dari konteks itu oleh Kang Mahesa El Ghazani. Waktu dan tempat, mangga silakan Kang, mainkan. Oke, go. Siap, hatur nuhun Kang Lutfi. Jadi mohon izin ini hatur nuhun pisan sebelumnya untuk para narasumber yang telah menyempatkan waktu, juga kawan-kawan yang hadir di sini. Fokus pembahasan kita pertama adalah dengan Kang Edi. Tentu Kang Edi, terutama tentang bagaimana menemukan kembali keselarasan antara manusia dan alam di era modernisasi ini. Tentu Kang Edi ini kan berlatar belakang tentang memahami tentang religiusitas tadi, Kang ya. Nah, religious study lah. Religious study. Nah, bagaimana caranya sebetulnya manusia menemukan jati dirinya sehingga dia bisa merefleksikan tentang apa yang sebetulnya terjadi dan apa yang akan terjadi di masa depan, kurang begitu Kang. Monggo. Ya, ini pertanyaannya agak berat ya.
Ya, ngomongin tentang ekologi, antara agama dan ekologi itu tadi yang sempat disinggung Kang Lutfi ya, ekoteologi. Itu kan perpaduan agama dengan ekologi. Bagaimana keselarasan agama dengan ekologi. Dalam ajaran agama, baik agama dari yang paling bisa dikatakan paling primitif gitu ya, dari animisme, dinamisme segala macam, itu pasti ada ajaran yang mengungkapkan bagaimana hubungan manusia dengan alam. Semua agama pasti punya. Nah, dalam perspektif agama Katolik ya, yang kebetulan saya beragama Katolik, alam itu dipahami sebagai alam ciptaan, ciptaan Tuhan. Nah, ciptaan Tuhan itu pasti memiliki makna yang luhur. Semua ciptaan Tuhan memiliki makna yang luhur. Manusia ciptaan Tuhan, bahkan manusia dalam kitab suci itu dijelaskan manusia diciptakan seturut dengan gambar dan citra Allah. Wah. Kan kalau orang mendengar itu kayak seolah-olah, wah aku sama loh, ini sama Tuhan. Secitra loh dengan Allah gitu kan. Nah ini yang seringkali menjadi dasar tadi. Bagaimana kerusakan lingkungan, ya, krisis ekologi ini terjadi. Karena apa? Ya mungkin karena pemahaman yang kurang mendalam terkait dengan apa yang diajarkan oleh agama. Bahkan dalam satu kutipan, seorang sejarawan Inggris dan juga budayawan namanya Lynn White itu mengatakan akar dari permasalahan ekologis adalah agama. Kenapa demikian? Iya, kenapa itu? Ayo. Agama. Kenapa itu? Ya? Bukannya agama itu mengajarkan hal-hal yang baik mungkin kan? Nah, permasalahannya adalah pada manusianya. Oke. Jadi di agama diajarkan seperti itu, mengajarkan yang baik. Bahkan di kitab suci dijelaskan dalam kalau Katolik itu ada kitab Kejadian bab 1 ayat 26 dan 27 itu menyebutkan beranak cuculah dan bertumbuhlah banyak, supaya engkau dapat menguasai ikan di laut dan seterusnya. Untuk menguasai ikan di laut, diksi itu mungkin ya? Nah, masalahnya adalah ini, memahami diksi, menguasai. Dalam kacamata teologi, menguasai itu bukan berarti mengeksploitasi. Menguasai itu justru dalam perspektif teologi itu merawat, memelihara, memikirkan nanti keturunannya beranak cuculah itu mereka akan kayak gimana, apakah masih bisa menikmati alam yang seperti kita nikmati gitu. Oh ya, berpikir ke depan ya. Berpikir ke depan, pikirnya itu sustainnya enggak gitu. Sustainability gitu. Iya. Jadi pemahaman ini yang kemudian salah. Nah, pemahaman ini sepertinya itu sangat dipengaruhi oleh ilmu-ilmu barat ya. Pemahaman seperti ini, yaitu terkait dengan kalau dalam filsafat itu kan ada masanya manusia menjadi pusat segala sesuatunya. Pusat alam semesta. Itu ada masanya dalam filsafat itu ada masanya seperti itu. Nah, ini yang kemudian berkembang. Ya. Pemahaman ini kemudian semacam seolah-olah mendapatkan dukungan. Wah, ini manusia sebagai pusat segala sesuatunya nih. Artinya segala macam yang ada di sekitar manusia harus mendukung manusia gitu. Nah, ini konsep-konsep yang seperti ini yang kemudian disalahpahami. Ya, saya bisa mengatakan disalahpahami karena maksudnya tidak seperti itu. Karena satu tadi, konsep menguasai dalam bahasa teologi itu bukan untuk eksploitasi, tetapi merawat, memelihara supaya anak cucu kita itu bisa menikmati hal yang sama. Oke, Kang. Berarti kalau misalkan tadi berbicara tentang diksi nih, Kang ya. Berbicara tentang diksi, apakah memang masyarakat di kita mungkin maaf nih ya, masih kurang pemahaman tentang literasi, atau apa sih yang menjadi masalah utama seseorang bisa menjadi salah tafsir atau kurang memahami tentang diksi tadi gitu, Kang?
kalau dikatakan bagaimana kok bisa salah tafsir, itu pengaruhnya sangat banyak yang bisa mempengaruhi itu. Tapi kalau dalam agama itu sendiri, mendalami agama itu tidak semua orang kemudian bisa dan mau mendalami agama secara mendalam. Ya. Mungkin hanya orang mengikuti pertemuan seperti ini membahas agama itu sudah dianggapnya saya sudah mendalami agama loh. Jadi gak usah hadir lah gitu. Iya. Hanya semacam itu. Jadi perspektif dalam pola pikir ini yang perlu dibangun. Pola pikir umat, pola pikir jemaat itu yang perlu dibangun. Makanya dalam kalau di Katolik itu ada Paus Fransiskus tahun 2015 mengeluarkan ensiklik yang namanya Laudato Si, judulnya Laudato Si. Itu ensiklik yang mengajarkan tentang bagaimana kita harus berelasi dengan alam, tentang ekologi. Kenapa? Latar belakangnya adalah melihat keprihatinan akhir-akhir ini pada perubahan alam, kemudian krisis alam lah ya, ekologi gitu. Itu muncul. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Dalam ensiklik itu disebutkan krisis ekologi itu pasti akan membawa krisis pada krisis-krisis yang lain. Tidak semata-mata krisis ekologi itu adalah krisis ekologi semata. Tunggal gitu ya? Tunggal tidak itu enggak. tunggal. Karena apa? Misal contohnya begini. Longsor yang kemarin rame itu ya. Itu kan dampaknya kemana-mana. Dampak sosialnya ada. Dampak ekonominya ada. Bahkan dampak psikologisnya ada. Jadi krisis ekologi itu pasti krisis kemanusiaan, krisis sosial, krisis ekonomi. Jadi kemana-mana. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Itu karena adanya krisis pola berpikir. Kayak gimana tuh Kang? Krisis apakah krisis memang di sekolah berpikir atau ada kurikulum yang salah atau apa nih kira-kira, boleh tahu nggak? Krisis pola berpikir itu karena karena ada perkembangan zaman tentunya. Kemudian ada yang disebut sebagai paradigma teknokratis. Nah, paradigma teknokratis itu seolah-olah teknologi bisa menyelesaikan segala sesuatunya tanpa memikirkan hal-hal yang lainnya, tanpa memikirkan ini kalau membangun ini dengan teknologi seperti ini tuh dampak terhadap lingkungannya seperti apa, dampak terhadap sosialnya seperti apa. Itu jadi pola pikir teknokratis. Makanya di Paus Fransiskus itu mengajak kita supaya cara berpikirnya itu cara berpikir ekologi integral. Jadi pikirnya secara holistik, nggak cuma pembangunan ekonomi, tapi dampak-dampak yang lain itu harus diperhatikan. Jadi siap. Nyambung kan? Nyambung ya. Ekonomi, alam itu kan nyambung semuanya, makanya ini harus perhatikan. Nah, ini menarik ya. Kalaupun nyambung, maaf ya Kang Edi nih. Kalaupun nyambung, misalkan dari Kang Ibnu nih sebagai pegiat budaya nih Kang Ibnu. Barusan Kang Edi sudah mengatakan tentang kolerasi dengan berbagai aspek ya, baik itu lingkungan, kebudayaan, sosial, ekonomi dan sebagainya. Menurut Kang Ibnu sendiri bagaimana sih sebetulnya kita menemukan kembali Kang tentang keselarasan antara manusia dan alam di era modernisasi hari ini Kang? Menurut Kang Ibnu bagaimana? Terutama barusan setelah ada statement dari Kang Edi, sebetulnya semua saling terkait ya Kang ya? Ya. Kalau mau bicara tentang budaya, kalau menurut saya budaya itu lahir dari manusia menyesuaikan diri dengan alamnya. Yang tadinya manusia itu hidup untuk survive, kemudian dia bisa melewati era survive, kemudian dia lebih berpikir kembali sehingga terjadilah budaya di mana nanti di dalamnya akan ada segala macam tuh, ada sistem teologi, sistem segala macam dan lain-lain. Jadi budaya ini kalau menurut saya itu adalah akar di mana manusia itu mulai mengartikan hidup
dia di alam sebenarnya. Nah, alam ini kalau buat pemahaman saya, jadi saya tidak akan berbicara bahwa saya dari pemahaman apapun. Ini pemahaman saya pribadi Ya, boleh. dalam menjalani hidup, kemudian mendapatkan pamendak. Buat saya alam itu ibu. Dia yang mengandung semua ibu-ibu yang akan mengandung kita. Gitu. Nah, alam ini menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh yang ada di dalamnya gitu. Nah, sekarang ini bagaimana kemudian kita tidak menyadari itu, artinya kita terputus gitu. Kalau bahasa ini mah durhaka weh ka ibu gitu ya. Nah, jadi makanya kenapa bagaimana kaitan tadi budaya dengan alam dan lain-lain, justru manusia bisa berbudaya karena manusia dikandung oleh alam gitu. Dan bagaimana kemudian budaya masing-masing tempat akan berbeda, bagaimana masing-masing alam itu mengandung manusia-manusia yang ada di dalamnya gitu. Maka akan sangat membentuk karakter, cara berpikir dan lain-lain, itu bagaimana alam mengandung anaknya gitu. Anaknya. Oke, berarti itu lebih kepada sirkulasi, bukan sistem ya, sebagai sistem. Akhirnya kita akan berbicara ke sana. Maksudnya sistem itu kan ekses ya. Oke. Bener nggak? Berarti akhirnya manusia harus masuk ke sistem itu. Iya, maksudnya gini loh, bagaimana sistem itu dibuat oleh manusia, itu berdasarkan alamnya. Oke. Iya alam kan? menjadi pusatnya gitu. Bukan pusat, tapi dia yang mengandung. Jadi bagaimana kita akan berkehidupan itu, kita harus menyesuaikan diri dengan alam. Alam misal gini, kita lahir di suatu kondisi yang tandus. Seperti apa manusianya? Pasti akan keras. Kita hidup di alam yang sangat subur. Seperti apa manusianya? Nggak bisa dilepas. Maka akan terbentuklah karakter gitu. Orang-orang yang ada di negara benua misal, benua itu dia ada batas nggak? Tidak ada kan? Karena semua nyambung. Tapi orang-orang yang ada di negeri yang bukan benua, tapi negeri kepulauan atau maritim, kita seolah-olah terputus dari masing-masing pulau. Itu cara berpikir orang benua. Padahal untuk orang-orang maritim, air itu yang menghubungkan, bukan yang memisahkan. Ada perbedaan yang mendasar begini. Misal orang teh nyasap ya ke pulau yang lain. Di pulau itu kita akan dibantu. Nah, karena kalau orang pulau yang lain itu tersasar di pulau kita, udah pasti yang dibantu. Dan jadi satu sistem itu. Nah, kalau di negara benua yang tidak ada batasan justru jadi parebut misal gitunya. Gitu. Nah, berbicara lagi kalau kemudian ada sumber daya alam yang terbatas di satu daerah, yang kemudian daerah lain menginginkan, terjadilah perebutan wilayah yang akhirnya kita ngomongin sumber daya alam yang kayak gitu kan. Seperti kasus geopolitik hari ini ya. Iya, betul. Kesana lah. Betul kan? Dibawa ke dia apa? Makanya kita kalau disebut orang Indonesia kenapa ramah, kenapa begini? Karena kita punya budaya yang saling tolong menolong. Kita juga dirawat oleh ibu yang sangat menyayangi kita. Apapun yang ditanam, ya tongkat ditanam pun menjadi, iya kan gitu. Nah ini teh kita akhirnya seolah-olah kita disebut orang yang malas, tidak mau melakukan pekerjaan. Tidak, bukan itu sebenarnya. Tapi kita teh ngalagen karena alamna gitu. Alamnya enakeun kalau subuh-subuh tadi gitu omnya diasuh oleh suara-suara burung, angin, suara alam, sehingga sare deui gitu. Apa yang kamu lakukan setelah bangun tidur? Ya tidur lagi orang gitu kan. Ya itu juga kemudian apakah kemudian itu merupakan sebuah stigma yang terjadi ya? Atau boleh tidak
manusia itu sambil dia berkehidupan juga menikmati hidupnya. Oh, iya. Boleh nggak? Boleh dong. Artinya gini, kita teh dibentuk oleh faham-faham anggaplah korporasi atau kapitalis yang kemudian waktu adalah uang. Kalau menurut saya waktu adalah hidup, waktu adalah waktu, gitu. Kenapa waktu jadi uang gitu? Maksudnya kemudian setiap detik yang dilakukan oleh manusia seolah-olah harus menghasilkan uang, yang dimana uang itu akan menghidupi dirinya gitu. Nah, ini kan sistem yang kemudian ditanamkan kalau menurut saya sejak kapan itu terjadi? Iya, iya. Apakah tanpa uang kita tidak bisa hidup? Iya, kalau kita masuk ke dalam sistem yang itu gitu ya. Kalau Benar masuk kan? ke dalam sistem betul. Iya kan? Betul. Saya sering beririsan dengan manusia-manusia adat yang kemudian saya bisa ke sana, saya bisa tinggal di sana beberapa saat tanpa saya mengeluarkan uang dan saya hidup di sana. Lalu kemudian apa timbal balik saya? Ya saya melakukan sesuatu yang akan berguna buat lingkungan itu gitu Iya, kan. afirmasi tadi ya. Ya, apa ya? Kita bicara timbal balik yang sebenarnya ini teh, apakah itu bisa disebut menjadi hak dan kewajiban? Bisa nggak sih? Misalnya ya, berbuat baik aja dulu. Iya, iya. Berbuat baik. Berbuat baik itu kewajiban bukan? Kewajiban berbuat baik. Kalau buat saya tidak, itu hak. Kenapa hak? Dah hakikina manusia adalah baik. Manusia diciptakan oleh Tuhan ya untuk kebaikan. Berarti hakikina manusia adalah kebaikan. Maka berbuat baik itu adalah hak, bukan kewajiban kalau menurut saya. Tapi pada saat itu dia menjadikan kewajiban, maka setelah orang berbuat baik, mana hak orang? Oke. Jadi transaksional. Jadi Sistem itu. Akhirnya sistem nungarana kapitalisme. Kapitalis tuh maksudnya. Ternyatanya di budaya aya kapitalis tapi kieu. Kapitalisme budaya. Itu sih jauh. Konsepnya gitu. Lanjut Kang. jadi maksud saya teh dalam berkehidupan atau berkebudayaan itu ya saya kurang paham ya kalau kemudian saya harus mengartikan dengan sistem kehidupan zaman sekarang gitu. Meureun urang kajebak we dalam sistem-sistem kuno anu geus dikutuk aya di urang gitu ya. Saya maksudnya saya punya kesulitan dalam arti tertentu untuk hidup dengan cara yang seperti itu gitu. Di mana saya sering kali mendapatkan apa itu sebutnya rezeki lah atau apapun itu bentuknya tidak selalu menjadi uang gitu. Saya kesana kesini kemudian mendapatkan ilmu. Saya kesana kesini kemudian mendapatkan keluarga baru gitu. Saya kesana kesini tanpa mengeluarkan uang sepeser pun saya sering gitu melakukan itu. Terus saya bisa makan, saya bisa tidur, saya bisa menikmati hidup gitu. Itu buat saya kalau orang-orang di luar sana ngomongnya new rich gitu ya, kekayaan bentuk baru gitu. Iya kan gitu. Saya kaya banget Kang. Saya kaya banget. Kenapa? Karena saya bisa merasa memiliki gunung, memiliki sawah tanpa saya harus membeli gitu loh. Kebayang nggak? Itu kan, nah tapi kan artinya tadi lagi yang bagaimana saya merasa memiliki, naon tanggung jawab maneh, gitu. Udah kudu ngarawat gitu. Apakah saya sudah melakukannya? Mungkin belum. Kalau dalam arti saya harus melakukan itu. Maksudnya begini, merawat alam itu kan pekerjaan paling berat ya. Bener nggak? Kalau alam itu adalah ibu, kita kecilkan dulu ibunya. Jadi bukan ibu anu teu ngandung ieu. Ibu nu ngandung heula we. Ibu kita sendiri. Merawat ibu sendiri. Anjir, edan berat pisan. Iya. Dia melahirkan kita. Kemudian suatu saat dulu kita bayi, kemudian kita akan mengalami ibu kita seolah-olah menjadi bayi lagi dengan segala macam
kemerosotan baik dari fisiknya atau mungkin mental atau pikiran yang disebutkan oleh hormonal sistem tubuhnya ya. Kemudian kita harus merawat dia. Ngerawat nu kitu heula we gitu. Ulah waka ngomongkeun ngerawat alam cek urang mah edan oge euy gitu. Jadi buat saya jadi ini dalam kacamata budaya ya ini tanggung jawab gitu, tanggung jawabnya nya kudu nanggung, nya kudu ngajawab oge gitu. Bisa tuh. Bisa gitu heula. Good. Mantap. Tepuk tangan teman-teman, tukang Ibnu. Kita memiliki dua perspektif nih ya, menjadi mungkin saya sebutnya novelty-nya, kebaruan yang ternyata kapitaliste kita juga ngelakuin itu. Asal keluar dari sistem itu jadi masalah ternyata gitu kan. Karena rezeki kita tadi Kang Ibnu bilang, lain uang aja gitu ya, lain uang aja. Kadang relasi baru, keluarga baru, ilmu baru. Nah, nih Kang, ini yang kita lanjut ke konteks ketiga. Ini yang agak beda nih. Gimana tuh? Ini yang agak beda nih. Saya ditemani oleh seorang musisi. Seorang musisi sekarang. Musisi di sisi gitu dah. Musisi nih. Biasanya musisi mah mempunyai metode hal lain lah, kreativitas teh bisa dalam hal-hal apapun. Dan kebetulan kita ditemani oleh Kang Jaki, seorang musisi. Saya melihat ini yang band yang terbaru ya Kang, yang band yang terbaru itu sedikit di-spill, ada Tanam Tuai itu. Kelompok musik Tanam Tuai atau Tanam Tunai, tahu kemana? Tanam Tunai. Ayah. Oh cenah season 2 ya Tanam Tunai ya. Tanam Tunai Cash atau Dave Ente kita nggak sampai. Nah biasa saya dengar lagunya, wah keren sekali itu. Gak jauh judul-judulnya teh tentang kentang gitu, tentang petani gitu. Jadi ada apa ya Kang, jadi saya mau nanya nah eta gitu kan, banyak di sisi lain yang harok itu tiba-tiba petani kol gitu kan, orang teh nggak bayangkan teh bakso tahu gitu, maksudnya teh kol tahu gitu kan. Mangga Kang, gimana Kang? Ya, kalau kita ngomongin tadi kata Mahesa, bagaimana kita menemukan keselarasan kembali antara alam dengan manusia dalam perspektif musisi ini? Ya, kalau dalam pencarian ya, tadi dari Kang Edi, Kang Ibnu, saya merasakan betul hal-hal yang di perjalanan hari ini, kebetulan tadi yang sampaikan bicara tentang kelompok musik Tanam Tuai, ada bicara kerisauan yang melihat tadi ekologi yang disampaikan. Kenapa sih harus bicara tentang uang kita hari ini? Kenapa sesuatu harus kita mulai dengan uang gitu ya? Dari sisi perjalanan sampai ke kelompok musik Tanam Tuai, saya khususnya di Bandung punya komunitas, anggaplah komunitas, walaupun saya tidak menganggap komunitas juga. Dia sebagai wadah, namanya kegiatan dengan titik kumpul, tikpul. Ya, akhirnya saya harus menyampaikan tikpul karena titik kumpul sudah ada hakinya. Oh. Kapital di White. Orang rek ngomong eta teh. Jadi saya akan coba menyampaikan membumikan tikpul ini. Jadi ketika di Bandung khususnya melihat konteks musik itu adalah festival apa yang ramai, yang harus glamor, monumental mengandung orang. Tapi kenapa nggak ada dampak apapun terhadap kota ini ya gitu. Sementara kita bisa lihat, tadi saya sempat ngobrol sebelum ini kan, yang menjadi salah satu inspirasi kegiatan ini adalah Jogja Festival Lima Gunung misalnya, atau ada Dieng, dan banyak yang menginspirasi kita, yang berangkat dari mereka bisa memenuhi hasrat untuk bersenang-senang tanpa harus repot-repot memikirkan setelah acara orang kudu bayar gitu ya. Ya terlepas itu memang pasti ada dari sebuah kegiatan itu ada pengorbanan. Nah dari cerita di sebuah 5 kecamatan itu yang kemudian mereka bisa membuat sebuah festival lebih lama dari salah satu festival terbesar di Indonesia, dan konteks ruangnya ada internasional juga. Tapi yang menarik adalah mereka tidak memerlukan sponsorship. Jadi sekelas, maaf kalau boleh disebutkan sih ya, Telkomsel ingin ada di sana, sorry di sini nggak ada. Apalagi urusan
partai di 5 kecamatan. Ketika petani bisa panen raya dan hasilnya bisa berkolaborasi dengan seniman, akhirnya menjadi sesuatu dan punya dampak tentunya di situ. Nah, saya coba ini menjadi salah satu fondasi kegiatan kami yang berbicara tentang uang. Tikpul, saya agak panjang untuk sampai ke kelompok musik tanam tadi, karena ini juga tidak ekspektasi saya tidak ke arah sana gitu sebetulnya. Yang jelas bagaimana Bandung ulah urusanlah musik gitu. Kita bicara tentang kita dulu. Jadi si titik kumpul di awal Kang Ibnu, kajian musik selesai. Panggung bukan tentang panggung tapi tentang kita. Jadi setelah kita punya kesepakatan untuk keliling ke teman-teman berbagai genre, kita punya porsi 60 ngobrol seperti ini, 40%-nya main. Dan kita mengawali dengan ada 8 orang, babarang Kang. Jadi bawa sound system, bawa teh, bawa kopi, ya, bawa sangu untuk 20 orang pertama dapat gratis. Teh, kopi untuk yang datang kita kasih gratis. Untuk apa? Untuk sekedar yang terboga duit, kumacara bisa datang ke acara ini. Kadang-kadang, aduh aing terboga duit itu bisa datang. Gimana caranya itu bisa kita bangun tempat ini buat siapapun bisa datang. Sampai akhirnya kita punya di 10 bulan pertama pasar malam khusus musisi-musisi, bukan pameran. Itu di September kita punya grande yang tahun pertama itu sekitar 400 musisi ngumpul dan semua tidak ada yang dibayar. Kita bawa alat, bawa sound system, keliling gak ada yang dibayar Kang. Tahun kedua kita bikin di tempat sama, mulai yang lain ikutan ingin ambil peran, silih udunan. Lamun tadi masuk Kang Ibnu, orang contohan heula. Dalam nyontohan mah batur ge lamun konkret wujudna aya, manya sih teu milu ambil peran gitu. Nah yang ketiga, ketika pertemuan ini udah sampai di episode 160 nih Kang sekarang tuh, jadi tiap hari Rabu. Di episode 68 kita ketemu pemain kelompok musik yang nyaris sama tim sound engineer ditolak karena urusannya musiknya juga wannabe siapa. Nah kita di awal saya bilang kembali ke undang-undang ya. Dan di Tikpul mah bukan musisi yang bisa ngaransemen bagus, punya lagu bagus atau punya fanbase bagus. Yang penting paham notasi. Artinya tadi yang sampai dilakukan sama siapa tadi Doremi tengah nada, cukup paham tengah nada itu sudah confirm bisa ambil bagian sini. Ya, jadi jangan ditolak. Bayangkan ketika saya bikin teknik kambing Hamid 1, waktu itu kita bikin nggak apa-apa ya ini ngobrol ada lama ya. Nya tuh aman. Karena untuk sampai ke sini emang agak lama nih. Sok weh. Jadi pas dan kayak di-cut. Pas ketemu si dua band ini, kita waktu itu ada voucher Saridona, voucher seikhlasnya. Jadi kita ingin mengedukasi, konon katanya orang Bandung mah nonton festival teh atau musik teh yang gratis wae. Cik atau 5.000 mah gitu. Kita bikin itu waktu itu dan direspon lah sama dua band ini, Kang Jeki saya beli 350 voucher ya. Aduh, saya bukan ingin jual dedetnya karena kalian tuh gak dibayar, yang lain juga dibayar. Gak Kang, saya support. Udah selesai itu mereka bayar 50 diambil sama mereka, 300-nya dibagikan, terserah Kang Jeki mau bagi atau buat Tikpul. Besoknya hari H mereka habis main, kita waktu itu punya Tikpul store, jualan merchandise. Selesai diborong Kang, diborong semua sampai Kang Jeki masih ada 8 biji lagi kaos. Aduh, saya happy. Kang udah sekalian lah beli selosin, seminggu beres nggak? Beres. Selesai acara kita bahas yang satu yang saya sampaikan, kebayang nggak kalau misalnya kita tolak gara-gara soal selera. Jadi di Tikpul bukan masalah itu, peran-peran kecil yang hari ini yang kita butuhkan dari teman-teman musisi tentang kota ini ada nggak? Atau hanya panggung kumpul? Satu itu. Nah di dua band ini ternyata kenapa dia bisa melakukan itu? Ternyata vokalisnya balalengan nih. Nu hiji pengaruh. Pantesan. Nu hijinya pengusaha sapi perah. Ya. Di Pangalengan teh boga 700 sapi nate. Nu hiji vokalis nate adalah Vice President legal maskapai Garuda. Oh.
legal hukum. Tapi yang menarik, ini yang mempunyai panjang perjalanan buat Tikpul. Ketika tahun ketiga di bulan Juni, si pengusaha sapi perah ini, Kang Jaki, kita bikin Tikpul Pengalengan yuk. Waduh, coba teh geus dibayarnya, coba teh maneh wani piro ya gitu ya untuk berkegiatan. Oke. Enggak Kang, kita ngelihat Tikpul kegiatan ini kan memang untuk tujuan wisata kota ya, wisata musik khususnya. Dia pengen menjadi wisata kota susu di sana. Wah Kang, kalau itu perjalanan lebih panjang. Kita butuh orang-orang penggerak di sana. Akhirnya dapatlah temannya Nisan, seorang petani, seorang penggerak, ketemulah di sana untuk membicarakan tentang hal ini. Ternyata di Pangalengan teh untuk sekelas KPBS koperasi yang punya menghasilkan susu di boga rumah sakit belum pernah mengadakan Hari Susu Nasional KBNT. Kudu aya hari susu nasional teh berarti. Tanggal 1 Juni teteh. Jadi di obrolan-obrolan kecil itu sama petani si Demax namanya, dia musisi juga, petani juga, pengusaha, terus akademisi SMK Peternakan, terus kemudian kita Tikpul di situ juga punya ruang untuk mempresentasikan lagu yang mereka belum dengar tentang alam, tentang petani, tentang sapi. Dan ternyata ruang apresiasi di ruang pertanian juga bisa jadi tekudu Pak puntennya aya nama taya elektunan ya enak taya lagu-lagu anu mungkin Bapak familiar didengar sama Bapak, kita bawain lagu yang mungkin Bapak baru dengar hari ini. Siap nggak? Siap Kang. Dan ya saya kaget mereka bisa mengapresiasi itu. Oke, Kang Jaki, sedikit Kang Jaki, sebelum nanti panjang lagi ya, kita masih panjang kok kita ngobrol mah. Nah, Kang Jaki, ketika kita bawa sebuah konsep atau sebuah kesakralan mengenai merawat alam, nah memberikan lagi keselarasan itu ya, memberikan ruang kembali untuk ngomong tentang merawat alam, menjaga alam. Musisi di mana posisinya seperti itu? Ya tadi kalau misalnya kita manusia, musik juga manusia ya. Manusia insya Allah. Bukan tentang hal ini, tentang musik bagaimana. Kalau lihat ke belakang juga kan bicara tentang musikal nenek moyang kita atau ya itu kan wilayahnya bukan tentang bagaimana dia ditepuk tanganin atau konteksnya adalah horizontal tapi vertikal gitu. Jadi bagaimana musik bisa menjadi rasa syukur gitu ya. Itu yang harus kita kembalikan. Makanya saya kembali tadi kalau bicara tentang alam, benua gitu ya. Bagaimana orang survive ya di setiap wilayah itu. Bangsa ini tuh karena dikasih musim cuma 2 biji ya, kemarau dan hujan. Entah kalau misalnya di sini ada 4 musim, mungkin dikasih musim dingin, mana teboga jaket halus, mana mawat gitu. Jadi saya ngelihat dari konteks hal ini di musik pun sama gitu. Ini hari ini bicara tadi vertikal, horizontal, musik yang oleh nenek moyang kita, pendahulu kita bicara tentang rasa syukur. Ngadangu tentang royalti kan hari ini, begitu ramenya, kayak ketinggalan banget. Percaya gak? Kenapa baru hari ini mereka ini anggap penting? Kenapa pada zaman 80 atau 70 atau yang waktu industri musik ini hadir mereka tidak karena zona nyaman dan tidak paham. Bayangkan dari akademisi di Unpad sempat dia mencari ada karya-karya tradisi yang orangnya masih ada. Ketemulah orang ini, si Kang Buki cerita tuh. Pak, iya karya Bapak. Oh mohon, iya Pak, Bapak mau dijadikan yang punya hak cipta ini. Oh entong. Iya pada saya seabdi, iya mati Gusti Allah. Sampai bingung gitu. Nah kalau bicara tentang hal ini, buat hari ini baru melek musisi-musisi sekarang tentang royalti, balik lagi tentang bertahan hidup. Mungkin orang tua tadi bicara tentang hidup buat dia udah cukup dengan segitu. Siap, Kang Jaki, atur nuhun, dapat tuh poinnya kita ngomongin hal itu mah kudu ngomongin tentang vertikal kan luar tuh. Iya vertikal nu abi layar vertikal. Maka Kang Mesa, Nah, jadi ka urang deui kan maneh cenah.
Oh, urangan. Oh kan apal tertangkap sana. Oke, nangkap. Entah masalah. Atau orang clear dia. Ya clear dia Oke. mah kan lain teu sampaikan ke sansil hijab clear doang. Ya, jadi teman-teman kita mempunyai 3 perspektif dari musisi, dari budayawan, mungkin saya menganggapnya budayawan, dan juga dari akademisi, bagaimana merawat atau memberikan keselarasan tentang alam itu tidak jauh dari 3 hal sebetulnya, Kang. Apa coba? Satu, Satu. dari etika. Etika. Ya, aku nulis nih. Ya, sok, coba. Dari etika. Betul, etika. Satu, sehingga setelah etikanya terbangun, maka karakternya juga terbangun. Kayak tadi Kang Ibnu, saya ngutip Kang Ibnu. Ya namanya juga Bandung tuh, dari Ungku Gunung gitunya. Sehingga masyarakatnya juga bukan pemalasannya, memang gitu. Itu maksudnya teh, otentik karakternya seperti itu. Mempengaruhi karakternya. Sehingga diperkuat oleh positioning musisi di sini. Katakan seniman, Kang Jaki di punten rada di spill ya, di titik kumpul, terus dia di tikpul. Oh gak boleh. Oh mayar. Aing mah ditut tikpul. Nah, yakin tadinya tikpul. Tiba-tiba ternyata ngomongin tentang alam itu tidak cukup hanya di panggung. Ya, tidak cukup hanya di panggung. Dia perlu ketemu, dia perlu ngobrol secara intensif gitu ya. Ada diskusi sampai 60, tapi yang paling penting conclusionnya tidak ada kegiatan yang tidak udunan akhirnya gitu. The power of udunan akhirnya gitu Oke, nah kalau misalnya saya menangkapnya begini, dari tadi kita ngobrol dengan Kang Edi, juga ngobrol dengan Kang Ibnu, juga Kang Zaki, sebetulnya dari obrolan-obrolan tadi yang jadi pertanyaan bagi saya sebetulnya, bagaimana kita mendorong kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga lingkungan, Kang, gitu loh. Karena tadi kita kan berbicara dari 3 perspektif ya, 3 perspektif, Kang Edi dari antroposentris dan teologi, Kang Ibnu juga dari kebudayaan, dan Kang Zaki dari komunitas, terutama dalam proses berkaryanya, Kang. Nah, kira-kira bagaimana sih kita mendorong gitu kesadaran terhadap lingkungan, terhadap publik itu? Silakan Kang Edi. Iya. Kalau bagaimana cara mendorong kesadarannya? Perlu dipahami bahwa ekologi ini, krisis ekologi, kerusakan alam dan segala macam itu memang menjadi tanggung jawab bersama. Itu satu kuncinya. Bukan ya kita tahu apa yang terjadi belakangan ini itu karena ulah orang-orang tertentu. Tapi dalam arti yang lebih luas, tanggung jawab kita semua. Baik itu orang yang ada di ranahnya sebagai akademisi, di pemerintahan, bahkan sampai musisi merasa bertanggung jawab. Karena apa? Seperti tadi yang katakan Kang Ibnu, bumi ini adalah ibu kita, ibu bumi bahkan disebutnya seperti itu. Okay. Jadi satu itu yang perlu dipahami bahwa ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, lalu bagaimana kalau dalam perspektif agama, justru agama itu menjadi salah satu modal yang sangat kuat untuk bisa mengamplifikasi kesadaran kolektif ini. Okay. Jadi bisa dikatakan ya mulai sekarang secara contoh hal kecil gitu ya. Bisa enggak dalam suatu dakwah atau khotbah atau katekese gitu, ya kita memberikan tema-tema tentang ekologi. Nah, satu itu. Ya mau disadari atau tidak, agama itu kan fanbase-nya itu yang sangat banyak ya. Dalam tanda petik ya. Fanbase. Sangat banyak. Semua orang beragama ya. Ya kita nggak perlu melabeli agamanya apa. Tapi dalam arti yang lebih luas, semua orang beragama, memiliki kepercayaan tertentu. Nah ini kan bisa punya menjadi kalau boleh dikatakan ini menjadi modal yang sangat kuat. Ya bisa nggak dari pemimpin agamanya misalnya memberikan satu pemikiran tentang ekologisnya seperti apa dalam konteks agama A, B, C, D, E. Nah itu menarik sekali ya. Apalagi kemarin kita baru ada berita tuh bahwa bukan pemimpin agama sebetulnya, lebih kepada pemimpin organisasi ya,
Pemimpin organisasi mengatakan bahwa misalkan contoh menanam sawit adalah kemajuan generasi gitu kan, seperti soal kayak gitu. Nah sebetulnya kalau misalkan menyambung tadi dari Kang Edi tentang kebersamaan tadi, menanamkan kesadaran terhadap diri sendiri. Nah kalau misalkan Kang Ibnu, Kang, mohon izin Kang, dengan fenomena yang terjadi hari ini Kang, kan ini kebanyakan tuh dari terutama masyarakat di sekitaran kita, lebih banyak mereka itu belum tersadarkan tentang pentingnya menjaga lingkungan untuk masa depan Kang. Apalagi pemangku kebijakan, oknum lah, kita katakan oknum lah, yang lebih banyak mereka itu lebih kepada berpikir bahwa teknologi itu adalah kemajuan, sedangkan alam justru dirusaknya gitu loh. Nah dengan fenomena seperti itu bagaimana tanggapan Kang Ibnu, Kang? Kalau saya kayak pengen melihat kembali ngomongnya tentang tadi kesadaran. Bagaimana sih kita menumbuhkan kesadaran? Itu kalau buat saya, tapi bukan menanamkan kesadaran. Karena kesadaran itu sudah ada dalam diri manusia. Yeah. Cuma apakah dia menggunakan atau tidak, begitu kan? Nah, menggugah kesadaran dalam diri ini buat saya harusnya, kalau kita ngomongin sistem lah ya, kita ngomongin sistem pendidikan, ya kan? Sistem pendidikan ini menjadi dasar sekali. Bagaimana kemudian bisa membangkitkan ini gitu. Dan jadi ada satu, menurut saya begini ya, kayak ada, karena sistem pendidikan sekarang ini kan seperti ini. Kita terlalu bergantung kepada sistem pendidikan yang formal. Gitu kan? Ya. Sementara sistem pendidikan yang berlaku di awal sekali manusia itu mulai dia punya, bahkan gimana ya, anak kecil itu kan sering dianggap tidak bisa berpikir. Iya gak sih? Anak kecil itu tidak tahu apa-apa. Tapi dia itu adalah satu makhluk hidup yang sangat mudah sekali menyerap sebenarnya. Jadi kalau kita berpikir bahwa manusia kecil-kecil ini tidak berpikir atau apa, itu kan salah banget gitu. Salah banget karena begini, justru jenius-jenius itu tuh anak-anak kecil sebenarnya. Dia bagaimana dia bisa ada di atas lemari tanpa dia diajarin oleh bapak ibunya, dia bisa ada loh di atas lemari. Itu gimana caranya? Kalau dia tidak menggunakan segenap kemampuan dirinya, nggak bisa itu terjadi. Tanpa diajarin caranya naik. Iya kan, bahkan orang tuanya ngelarang loh, kan gitu. Dilarang. Maksud saya begini, kemudian bagaimana sih sistem pendidikan paling dasar itu tidak melakukan fungsinya? Apa itu? Keluarga. Iya nggak sih? Sistem pendidikan paling dasar itu adalah keluarga. Sekarang bapak dan ibunya itu sudah menganggap anaknya tidak tahu apa-apa. Yang hanya bisa diperintah, hanya bisa disuruh, yang kayak gitu. Saya melakukan, ini contoh aja ya, karena saya melakukan, jadi saya berbicara melalui pengalaman saya, dan itu kita juga masih banyak sekali yang harus diperbaiki di rumah juga. Nah, kita punya kebiasaan untuk ngajak anak-anak itu berbicara dari saat mereka membuka matanya. Gitu dah. Kita ngajak ngomong terus gitu. Buat kita bahwa komunikasi adalah awal bagaimana suatu pendidikan itu bisa dimulai. Ya enggak? Kalau kita tidak bisa berkomunikasi, bagaimana suatu sistem pendidikan itu akan masuk ke dalamnya? Enggak akan mungkin gitu. Dan komunikasi itu dilakukan sedini mungkin gitu. Dan jangan menganggap bahwa anak itu tidak bisa diajak berkomunikasi. Mungkin dia belum mengerti. Tapi kita maksudnya begini, pada saat kita mulai dewasa ya,
manusia itu berkomunikasi dengan melakukan alat verbalnya ya, mulut, ya kan, menangkap dengan telinganya. Tapi justru kalau menurut saya, komunikasi itu terjadi dari sesuatu yang tidak terlihat dulu. Apa itu? Energi. Bagaimana bapak ke anaknya, ibu ke anaknya, antara bapak ke ibunya, anak juga akan menangkap energi itu gitu. Bagaimana kita punya sayang, bagaimana kita ada marahnya atau apanya gitu. Itu nyampe duluan itu sebelum ada verbal sebenarnya. Dan verbal kita ngomong sama anak bayi bukan berarti anak bayi itu harus mengerti dulu, tidak. Tapi bagaimana anak itu akan terbiasa mendengar suara bapaknya, suara ibunya. Oke. Dan dia diajak untuk seolah-olah tapi sebenarnya dia berkomunikasi loh dengan Dari kita. kebiasaan berarti ya. Iya kan? Paling utamanya adalah kebiasaan dulu. Iya kan? Melatih kebiasaan. Bukan kita tanamkan, tapi justru ini kita biasakan aja dulu lah ibaratnya lah. Biasakan, ya. Oke. Hatur nuhun Kak Kalau Ibnu. buat saya itu dulu sih yang paling penting. Siap. Hatur nuhun Kak Ibnu untuk memang pada dasarnya adalah kebiasaan ya, karena kalau misalnya tidak dari kebiasaan ya mual terbiasa muridnya, gitulah kasarnya ya. Maksudnya kemudian nanti akan kita bicara tentang yang lebih lanjut lagi. Apa sih tadi? Burung kesadaran. Bukan tadi yang si oknum-oknum dan lain-lain. Oh iya ya, kan? oknum. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa keluarga tidak melakukan fungsinya dalam mendidik keluarga itu sendiri. Karena gini, apakah dalam keluarga itu hanya anak yang perlu dididik? Bener nggak? Iya. Trigger. Sekarang begini, pernah nggak kita berhadapan dengan anak, kita salah dalam mendidik anak, kemudian punten ya, maaf, bapak baru pertama kali jadi bapak. Dah baheula saacan urang boga budak teh, dah urang budak. Kapan sih saya menjadi bapak? Pada saat saya punya anak. Berarti ini pertama kalinya saya menjadi bapak. Kalau saya salah, hapunten, weh da urang salah. Ini karek pertama orang jadi bapak gitu. Mane pertama kali jadi anak. Bener nggak? Ini mendasar sekali loh bahwa kemudian kita sama-sama manusia, titel orang bapak ya. Titel mana anak. Suatu saat kamu juga punya titel yang kayak saya gitu. Oke. Dan ini teh kan hal paling mendasar yang harus disadari. Kemudian ini punya apa namanya? Ini adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Kita saling mendidik loh gitu. Baik Kang. Kita ngomongin komunikasi tadi akhirnya ya. Komunikasi biasa, terbiasa, dan akhirnya memahami komunikasi itu. Nah Kang Jaki, dan komunikasi itu biasanya kan kalau saya ya tadi bilang apa disebutnya tuh kayak indera yang pertama kali aktif itu kan pendengaran sebetulnya ya. Nah biasanya yang sering dekat sekali dengan pendengaran itu biasanya teman-teman musisi. Oh. Enak dong didengerin, senang itu didengerin. Enak meureun. Nah, Akang membuat lagu yang enak didengerin itu gimana? Jadi kalinya. Gimana Kang mengenai tadi pertanyaan Kang Maisa tadi itu? Apa coba pertanyaannya? Ngomongin keselarasan, energi, Kesadaran. dan kolektif. kesadaran. Bisa beres ngomong kesadaran, energi, kesadaran. Saya sih setuju, artinya kesadaran kolektif ini harus dibangun mulai dari keluarga. Konteks hari ini yang tadi sampaikan di komunitas musik juga, menurut saya juga ini hal yang harus kita sadari, bukan tentang lagi-lagi bukan tentang panggung. Kalau kita posisi musisi, oke, tugasnya di sana sebagai musisi main kudu bener, tapi ada poin, lu bisa ada dampak dari musik ini. Bagaimana musik bisa menjadi fungsi gitu. Bagaimana fungsi punya irisan dengan masyarakat yang akhirnya juga punya tanggung jawab sosial ke arah sana. Hari ini kan tidak. Musik hanya sebagai hiburan, ngabarala we, rusak we, can paresea we, can transparansi ngabati, wah geus pabelit gitu. Ya lagi-lagi saya pikir mengenai tentang kesadaran ini mah mungkin tidak harus lagi dilakukan dengan bahasa spanduk gitu ya. Terus orasi, tapi bagaimana kita mencontohkan. Nah, tadi bicara tentang anak kecil juga sama. Saya punya pengalaman menarik ya. Walaupun konteksnya adalah membuang sampah dari mobil gitu ya. Waktu itu saya ada seorang
Ustadz gitu ya, maaf gitu ya, waktu itu nganterin tiba-tiba dia mau buang sampah, saya bilang, Pak, ulah di bangka luar Pak, bias juga dia. Terus kan kayak nggak bersihan di itu. Maksudnya kesadaran kita bukan kesadaran bahwa nanti ada yang mau bersihin di situ loh. Tapi bagaimana kesadaran ini kita bangun, baiklah mobil orang jadi tempat turun tah, dan mau lebih ke terusan berarti jadi tempat turun tah. Lebih kaimah ya tempat sampah simpan kan bisa sederhana. Coba dari kejadian itu kita bisa bayangkan ketika buang itu terjadi di tukang di sisi kiri ya, hanya naik beca budak letiknya TK karek balik sekolah misal gitu. Plung tuk runtah. Apa yang terjadi? Dia merekam kejadian sampah keluar tina jendela mobil eta bos. Nempel. Nah, ini terjadi juga bagaimana hari ini punten di lembur-lembur di Walungan misalnya. Bekas sampo, bekas sabun apapun itu, pabalata. Karena non, can siap mentalnya micen sesuatu nu tadina memang organik. Ya kan? Nu tadina mawa kerupuk make naon teh tina lautan atau apapun itulah. Nah, ini bagaimana kita harus punya shortcut yang rasa-rasanya bicara tentang ekologi, tentang kerusakan tuh asa geus ti baheula. Nu nyanyiikeun lagu tentang kerusakan alam geus ti baheula, aya Ebit G Ade, aya Mukti. Terus peran orang naonnya musisi hari ini gitu. Apakah hanya melakukan hal yang sama bahwa saya sudah bisa membuat karya musik yang punya empati tentang kerusakan alam lingkungan? Itu bos gitu. Orang perlu datang ke tempat, itu memang orang bisa ngobrolkan. Lu main di situ, terus main di dinya, mana ngobrol dulu dan coba dibangun komunikasi tadi. Bisa terpelihara. Ujung-ujungnya hari ini masyarakat kita kan harus ada duit. Nah, orientasinya itu. Nah, bagaimana kalau hari ini kita bangun bukan tentang uang, kumaha ajak. Saya sekarang bisa bicara tentang Tikpul 160 episode itu tanpa uang. Bukan karena terbutuh. Buah-buah duit di hari mau jadi 120 oke gitu ya. Mereka nggak percaya. Yang saya coba trigger, orang boga DNA udunan orang boga DNA sini tulungan. Mungkin hari ini kenapa itu nggak bisa jalan? Kita udah ada. Bagaimana untuk tadi secara kolektif kita bisa kesadaran muncul? Kalau kita punya curiga, prasangka buruk terhadap apa yang akan dilakukan sekedar hari ini saja gitu. Mau jalan bos, namun tidak ada konkret wujudnya buat kegiatan ini, menumbuhkan ini seperti apa dan mensustenkan ini berkesinambungan seperti apa yang terkurasi. Outputnya dapat, inputnya dapat, atau tidak dapat sekalipun. Belum lagi regulasi pemerintah, diganti pemimpinnya beda di kebijakan. Capek. Ini kita harus sadar, orang tidak bisa memputar pentak ke pemerintah. Orang harus sadar, kita harus lintas rezim, kita harus lintas, ya kesadaran itu kan udah tumbuh tadi, di orang. Tiga nge-trigger, eta kumaha carana ya. Kalau saya Kang Ibnu men-trigger tadi, jak atuh ieu duit naik konser teh, emang kudu aya duit. Orang boga sound system. Saya menghargai Anda bisa saya support karya-karya mana halus. Namun karya mana goreng, aing kudu support naon mani, korna gecam beres gitunya. Jeung silung deh, wah. Nah, ini dari berbagai perspektif ini bicara tentang bagaimana kita membuat kesadaran kolektif ini dari sisi kalau saya mungkin saatnya seniman yang harus tumbuh di sini. Budayawan yang harus tumbuh di sini. Harus ada garda depan. Kita harus punya narasi sama. Ulah sorangan-sorangan. Goalsnya naon? Da iya mah persoalannya lain hasilnya ke saya hari ini. Buat penting anak orang tinggi. Saya pun sama, Kang. Saya ketika ini di awal jadi magnet kata di kota Bandung si kegiatan ini. Ada 2 orang nanya sampai ke Jaki, coba luruskan ya. Mana kikian ieu geus jadi magnet? Nu datang hampir 100 setiap kegiatan. Ya mana rek jadi wali kota? Ngeri. Waktu bulan lalu di Jakarta sama, Kang, punten Kang ini Tikpul teh personal maksudnya kagaknya mun kayak 228, tadi punten sama teka pikiran saya bilang. Buat saya hari ini kalau Bandung dengan stigma hari ini atau paradigma hari ini Bandung itu bisa jadi industri musik, Bandung adalah Silipaihan, namun aya pintu nu paling tenang hiji moal guyub. Siapa yang ingin
melanjutkan ini. Kalau misalnya stigma itu kita pelihara, Oke. gitu bos. Baik, Jadi baik. kolaborasi berkolektif ini perlu dengan narasi yang sama dari berbagai latar belakang dan tujuannya rek naon sih untuk kota kita nanti. Oke, mantap. Tepuk tangan lagi. Terakhir untuk speechless aina. Kok speechless sih? Speechless. Sok-sokan bahasa Inggris lah sebenarnya. Dengan 3 perspektif ini ternyata kita sampai pada suatu pertanyaan yang krusial. Hari ini kita ada di mana ya sebetulnya? Jadi teman-teman boleh bertanya dari keraguan itu, dari 3 perspektif ini, boleh ke Kang Ibnu, boleh ke Kang Edi, dan ke Kang siapa? Mamang Jaki. Abah Siomay. Oke, siapa teman-teman yang mau bertanya mungkin? Baik. Baik, Mangga, Mumu mau bertanya? Silakan. Ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten satacana nami abdi Mumu, asal kebetulan dari Banten. Tadi teh sangat menyimak apa yang sedang didiskusikan dan dibicarakan. Karena saya tidak pegang buku jadi sedikit menulis di tangan. Tadi teh mengenai kesadaran, merawat, dan keselarasan. Mendengar itu semua, saya jadi merefleksi sendiri. Ternyata setiap kata dari itu teh memiliki makna yang berbeda, bahkan memiliki tahapan yang berbeda mungkin. Ketika kesadaran itu tumbuh, harus berbarengan dengan laku kita semakin tumbuh. Entah itu mengenai ekologis atau lingkungan, mungkin dengan kesadaran kita yang hanya sekedar merawat halaman rumah atau disebut buruan orang Sunda mah gitu kan. Jangan dulu berpikir yang lebih jauh mungkin. Terus ketika mengenai merawat, itu juga sudah menjadi bagian mungkin. Ketika ingin mencakup yang lebih besar, bisa masuk ke dalam komunitas atau bisa masuk ke dalam paguyuban dan lain-lain mungkin. Terus ketika mengenai keselarasan, itu bagi saya mungkin sesuatu hal yang sedikit atau harus memiliki perjuangan yang lebih tinggi, karena secara empati, artistik, estetik, intelektual dia sudah melewati ketika sudah dalam fase keselarasan dengan alam itu atau dengan lingkungan, karena itu sudah masuk ke tahapan spiritual menurut saya, sebab kita harus menjadi bahkan menyatu dengan mereka, selaras dengan alam itu sendiri. Nah, hal-hal seperti itu mungkin jarang dilakukan oleh kebanyakan orang, karena paham-paham seperti itu memang paham-paham yang tumbuh di kalangan-kalangan orang-orang tradisi atau orang-orang yang memang ada di ruang lingkup perkampungan biasa kita sebut. Jadi sebetulnya tadi juga menggarisbawahi bahwa sebuah kebaikan teh bukan suatu kewajiban, tapi hak atau kehakikian manusia itu sendiri ketika diciptakan oleh Tuhan berbuat baik. Walaupun awalnya karena saya memiliki keyakinan Muslim, walaupun sempat diperdebatkan, katanya di Al-Quran itu diperdebatkan oleh malaikat, bahkan oleh alam itu sendiri, tentang dia dijadikan khalifah di muka bumi ini gitu kan. Tapi Tuhan menjawabnya dengan saya tahu apa yang saya ketahui dan kamu tidak akan tahu apa yang saya ketahui, seperti itu. Nah, kesadaran mengenai lingkungan itu sendiri, ketika kita harus menumbuhkan secara individu, karena tidak akan mungkin menjadi sebuah kelompok ketika tidak tumbuh secara individu sendiri gitu kan. Jadi menumbuhkannya teh harus seperti apa sih supaya kita teh mencapai tadi bahkan keselarasan mungkinnya. Kita teh mencapai pada apa namanya, bisa merawat atau bisa menjadi bagian daripada alam itu sendiri, kayak gitu. Terima kasih Kang Ibnu. Oke, ada lagi? Teh Nay, silakan yang mic-nya. Langsung ke pertanyaan ya, Dem. Iya, aduh nggak nyampe ya.
Nah gitu. Begini Kang, saya mau tahu sudut pandang dari 3 orang narasumber ini mengenai, saya kan dari Sukabumi. Sukabumi itu terkenal dengan daerah yang banyak sekali asri gitu ya, pegunungan dan apapunnya itu. Cuman sekarang bagaimana nih tanggapan akang-akang terhadap mindset petani yang di sana tuh dominan, sekarang tuh lebih memilih untuk meninggalkan pekerjaan mereka dan memilih untuk live TikTok. Bahkan ada kampung TikToknya Kang gitu, ke rumah gitu. Sebelumnya mindsetnya udah berubah, mending memilih untuk ke pabrik, sekarang nambah lagi mending memilih untuk live TikTok. Jadi entertain ya. Iya, Entertain seperti ya. itu sih Kang. Mungkin begitu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga A, gimana? Bisa rek jadi lain, bisa rek jadi akun. Terima dia. kasih banyak untuk Mufi, Live TikTok. untuk Mumu dan Enai. Mungkin kita langsung saja, terutama dari Kang Edi, juga Kang Ibnu, juga dari Kang Zaki. Mangga Kang Edi. Iya, itu menurut saya yaitu sebuah perkembangan ya. Inovasi gitu. Inilah yang disebut sebagai apa? Mengikuti perkembangan zaman dan relevan pada zamannya. Sekarang zamannya TikTok semuanya. Bahkan sering kita beberapa kali kita bareng ya Kang Lutfi ya, saya ngomongin religious marketing. Agama sudah masuk dalam pola-pola komunikasi pemasaran juga. Digital ya, sekarang anak-anak sudah mulai masuk ke layar vertikal ya, semuanya ada di HP gitu kan. Jadi tidak menjadi aneh bahwa kemudian orang-orang bahkan yang di mana daerah Sukabumi ya, yang boleh dikatakan itu bukan pusat epicentrumnya sebuah kota gitu ya, itu kemudian beralih menjadi TikTokers. ya mungkin salah satunya tadi ya Kang ya, masalah uang Sang, itu lebih menjanjikan, betul loh orientasinya. Ya makanya ini perlu digali lebih jauh ya, orientasinya apa gitu ya. Karena kalau secara hitung-hitungan ini ya, itu lebih menjanjikan daripada kita harus bercocok tanam, bertani, belum nanti kalau gagal panen, iya kan? Harus nyangkul. Nah, cuma modal HP kita joget-joget bisa dapat uang loh. Diperjelas lagi gitu. Jadi ini sebuah fenomena yang kemudian apa ya, ya memang sekarang sudah kita masuk pada masa layar vertikal, yang saya sebut layar vertikal ya, semua ada di HP gitu ya. Bahkan anak-anak sekarang apa boleh disebut sekarang nyebutnya gen alpha ya, ya anak-anak itu juga lahir langsung HP Pak. Iya kan? Jadi menjadi tidak aneh bahwa semuanya yaitu sisi apa boleh dibilang sisi negatifnya sebuah perkembangan teknologi ya, sebuah perkembangan pola pikir digital, itu sisi lainnya ya seperti itu. Bahkan nanti mungkin sektor-sektor tertentu itu akan semakin ditinggalkan ya. Mungkin sekarang pertanian masih adalah di daerah-daerah tertentu ya. Mungkin lama-kelamaan nanti ketika modernisasi itu sudah semakin kuat di sana ya, pertanian udah kita nggak tahu harus bertani mencari sayur di mana gitu. Kita udah semakin susah. Susah Ya ini gejala apa ya, gejala karena lahan semakin sempit ya Kang. Bukan cuma lahan makin sempit, Tapi petaninya juga semakin jarang. petaninya semakin jarang, proyeksi terhadap pertaniannya juga semakin suram. Nah ini kan menjadi masalah juga. Oke. Ini apa ya, nanti mungkin bisa dibuat sebuah kajian ya, ini mungkin bisa dikatakan sebuah fenomena budaya ya. Ya. Kita udah masuk ke budaya pop sekarang, ya kan? Semuanya udah masuk ke sana. Ya sekarang orang ngajar di sekolah TikTokan. Iya, iya. Murid-murid diajarin TikTokan loh. Ngajarnya lewat TikTok lebih masuk dibandingkan harus di depan sekolah. Ini 1+1 itu nggak masuk. Oke. Tapi kalau lewat TikTok anak bisa belajar lebih cepat. Nah itu kan sesuatu yang sebetulnya ini kok bisa sebegitu apa ya, teknologi itu bisa
langsung kena gitu loh. Oh ternyata kok anak sekarang menjadi suka dengan HP, dengan TikTok gitu. Dan kalau boleh dibilang nanti bisa dicek di rumah masing-masing seberapa lama kita pegang HP dalam satu hari. Bisa sampai lebih dari 7 jam bahkan ya. Nah, itu dia. Jadi ini ya fenomena apa ya? Fenomena perkembangan teknologi yang memang ya kita memang sudah sedang masuk di sana. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Edi. Nah, sekarang coba dari Kang Ibnu, Kang Ibnu. Ini saya ngejawabnya panjang, boleh nggak? Oke. Punya waktu berapa hari saya? Silakan timekeeper, punya waktu berapa 90 menit? jam lah. Kita oke, ya lanjut aja Kang nanti kalau seandainya ini kita. Saya maksudnya ini buat saya krusial. Krusial banget. Pertama saya akan mencoba menjawab yang dari Kang Mumuh tadi ya. Sisi spiritualitas, ngomongin diri, bagaimana selaras dengan alam dan lain-lain. Saya akan bicara spiritualitas terlepas dari religi. Karena religi itu adalah sistem organisasi kan dia mengorganize spiritual yang kemudian bersepakat untuk menjalankan suatu sistem religi tertentu. Tapi kalau berbicara spiritualitas manusia itu sendiri yang kemudian bagaimana kita akan berkaitan dengan alam, dia harus pertama adalah tahu dirinya, ya kan? Maka di dalam religi-religi itu akan disebutkan barang siapa yang tidak mengetahui dirinya maka tidak akan pernah mengetahui Tuhannya, begitu kan? Sementara wujud dari Tuhan itu sendiri, nah kali ini bahasa saya tidak mengadopsi dari yang mana-mana, adalah kita semua. Artinya gini loh, kayak kalau dalam mungkin saya mah rada semena-mena ya memahami musik, apa yang disebut dengan selaras atau harmoni atau harmonisasi dan lain-lain. Tadi yang Akang bilang bahwa kemudian siapa sih yang bisa tampil di panggung-panggung kita itu adalah orang-orang yang bisa memahami chord dan memainkan chord itu dengan benar. Artinya dia paham dulu dengan orang teh sebagai alat musik teh, orang teh sebagai naon, bunyi orang di mana. Pada saat kita akan masuk ke dalam suatu komposisi harmoni, kita kan harmoni itu kan bukan berarti kudu sarua kabeh nada kan ya, tapi saling mengisi dan lain-lain. Nah, berbicara itu kan sebenarnya sampai ke sana Kang. Kita tahu siapa kita sehingga kita paham bahwa orang ayeuna teh ngalalakon. Urang ngalalakon sebagai seorang ibnu di kehidupan ayeuna teh. Urang boga fungsi. Urang dititipkeun ku Gusti Anu Maha Suci. Maneh hirup ayeuna sebagai ibnu, mana boga fungsi, mana kudu apal fungsi naon. Di saat itulah saya bisa harmoni dengan alamnya. Tanpa itu tidak akan pernah gitu. Jadi kumaha orang kudu memahami diri, kudu ngaji karena diri heula gitu. Baru kita akan bisa ke sana. Lalu kemudian bicara yang tadi peralihan fokus. TikTok tadi itu gini ya, teknologi bagaimana akhirnya membuat manusia bisa tidak dia selaras dengan alam kan tadi gitu ya. Bagaimana kemudian bisa tidak dengan teknologi kita ini ngeri loh, maksudnya gini, HP kita jadi lebih mudah dan lain-lain segala macam. Bagaimana kemudian manusia tidak bisa lepas dari HP dan bahkan dia lebih edik daripada drugs ya. Karena ada apa namanya? Ini kita bicaranya panjang banget karena dari HP ada radiasi, bagaimana kemudian kita teralihkan bahwa kita hidup ini bukan di dunia maya. Tapi kan sekarang kita dibuat menjadi begitu. Dan kita mau loh. Saya nggak pakai HP, saya juga pakai HP dan saya juga memahami kita juga seperti itu. Tapi juga kita punya harus menyadari bahwa kita tidak bisa lepas dari kehidupan yang nyata gitu loh. Baik Kang. Singkat aja. Ini panjang banget kan, maksudnya ini
Ini suatu kalau buat saya ini adalah sistemik ya. Dan kita sistemik, dibentuk loh. Oke. Kayaknya memang ini akan panjang ketika kita ngomongin sistemik ya, ngomongin sistemik dari mulai peralihan gitu ya, peralihan fokus. Akhirnya ada yang tergenerasi gitu ya, ada tergenerasi emang. Ya, ini yang ditakutkan oleh kita sebetulnya. Nah, dari konteks musisi singkat aja Kang. Ya, kalau tadi yang Mumu sebetulnya dari beberapa tempat terkait dengan tradisi, sebenarnya seperti Baduy atau Kampung Naga atau Cipta Gelar atau mungkin ada yang lainnya gitu. Saya hanya melihat itu salah satu contoh yang harus kita ada gitu. Jadi untuk meyakinkan bisa seperti itu. Jadi orang tekudu dengan kemamana di menurut saya terkait tadi dengan bertransformasi petani gitu. Ya saya ngelihat bahwa bangsa ini, negara ini kan punya modal agraris, maritim dan budaya gitu. Kenapa dari tiga ini tuh nggak jadi apa-apa gitu. Bagaimana dari agraris bicara tentang petani, untuk seorang anak petani mungkin tidak menjadi role model, bapaknya jadi seorang petani, aing namanya petani, bapak aing jadi kieu gitu. Miskin aing. Ya, persoalan ini kan bagaimana petani itu, kita harus minta maaf petani. Kita tidak memuliakan petani. Kita harus kita akui gitu. Hari ini malah saya mendengar dari akademisi, petani mah kudu bodoh, petani mah kudu miskin. Apa konteks hari ini kalau mereka benar-benar kaya, teu boga duit teh barang bere, kabayang lamun beunghar gitu. Ya, jadi sekali lagi bicara tentang transformasi hari ini, ya orang tidak bisa menyalahkan. Artinya ketika petani butuh duit hari ini yang paling cepat melalui aplikasi TikTok. Ting di Cina petani Cina pakai TikTok tuh gitu kan. Ya pakai tapi bukan aplikasi buat teknologi benar-benar buat pertanian ya. Lain jadi joget gitu. Bukan berarti nggak boleh. Nah, lagi apa yang hari ini terjadi di negara ini, bangsa ini dengan yang sudah ada modal. Ya saya ingat waktu ada diwawancara di Kampung Naga di sebuah TV. Pak ini kenapa nggak boleh ada TV? Nggak boleh ada kulkas? Ngejawabnya simpel. Yang kita cari bukan kesenangan, kita hanya ingin mencari ketenangan. Kebayang tuh, gitu ya. Itu cukup menjawabnya. Mungkin dari saya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan teman-teman untuk tiga narasumber hebat kita hari ini. Pak, gimana, ada tanggapan? Untuk terakhir closing. Memang satu sisi tadi ya, kita berbicara tentang orientasi. Tetapi mau tidak mau ya kita juga harus menghadapi sistem tentang apapun itu, baik itu kapitalis atau sosialis dan sebagainya. Tetapi tentu jawaban yang paling utama ada pada diri kita masing-masing. Sejauh mana kita bisa memilih dan memilah, terutama tentang masa depan dan hal-hal yang baik untuk anak cucu kita. Kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman, roles yang akan kita buat hari ini adalah harapan kita adalah membuka sebuah relasi, apa ya disebutnya tuh, konsekuen dari sebuah kebijakan sebetulnya ya. Karena sebetulnya kalau dari atas ini udah bener nih. Kalau dari aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang ngomongin tentang pengurusan atau pengelolaan alam, ini udah bener nih. Tapi di mana sih sebenarnya salahnya? Sehingga tiga narasumber ini mewakili suara-suara teman-teman juga, dari musisi, dari budayawan, sama dari akademisi. Kalau saya boleh menyimpulkan teman-teman sedikit, bahwa ini berakar dari sebuah etika bagaimana kita berpola dalam berpikir, bagaimana kita memiliki pola dan pikirnya. Sehingga nanti Kang Ibnu juga yang menyelaraskan bagaimana sebetulnya sistem pendidikan ini harus selaras antara formal, non formal dan informal. Yang tidak ditemukan di formal mungkin bisa ditemukan di informal. Yang tidak bisa ditemukan di informal, non formal mungkin ada di non formal. Sehingga semuanya harus bekerja sama. Kebijakan ini akan menjadi salah satu reflektif bagi kita. Dan dari Kang Jaki, dari mata musisi, jadilah sebuah, sehingga gini punten, sehingga cita-cita untuk teman-teman di sini justru harus menjadi petani. Seperti sama saya cita-cita ingin menjadi Superman. Saya ingin menjadi Power Ranger merah. Nah, sehingga isu-isu tentang petani, isu-isu tentang tanaman, tentang sayuran-sayuran menjadi salah satu isu yang menjadi pokok kekayaan negara kita. Agraris, budaya, dan maritim. Itu yang harus kita angkat semua. Terima kasih teman-teman. Kita akan bertemu di talk show selanjutnya.
Dan juga terima kasih kepada 3 narasumber yang hebat ini. Tepuk tangan teman-teman. Kang Edi, nuhun, Kang Ibnu. Kang Untuk semua Zaki, kru yang bertugas, terima kasih. Semoga ini menjadi lahan ibadah dan kesolehan bagi teman-teman semua. Alhamdulillah saya tutup acara talk show kali ini. Tidak lupa punten kepada teman-teman di sini yang tadi nanya, yang tadi teman di sini sudah hadir, meruangkan waktunya sebagai menjadi amal ibadah kepada teman-teman. Oke, tidak ada lagi yang harus saya sampaikan kecuali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untuk teman-teman semua. Terima kasih.